Alright, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami Vincenzius Brian Bagaskara dengan NIM 202 dan Veronica Skaraisik Hikmaningsih dengan NIM 202 di kelompok 2 mata kuliah aplikasi komputer kelas BB Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun berada dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat beragama Muslim. Pada kesempatan kali ini, kami akan menemani kalian dengan pembahasan bisnis kecil-kecilan yang dapat kita lakukan di masa pandemi, yaitu jualan sinyal Wi-Fi di kampung panen untung. Sebelum kita masuk ke pembahasan pokok, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apakah itu Wi-Fi. Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel atau menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Adapun fungsi Wi-Fi sebagai berikut. Yang pertama adalah penghubung perangkat dengan jaringan, mempermudahkan dalam mentransfer data, dan yang terakhir adalah mempercepat akses internet. Selanjutnya, kita akan mengetahui apakah itu kelebihan dan kekurangan Wi-Fi. Kelebihan yang pertama adalah pengguna bisa berpindah-pindah tempat. Kelebihan yang kedua adalah sudah banyak gadget yang mensupport Wi-Fi. Kelebihan yang ketiga, sekali klik langsung connect. Kelebihan yang keempat, instalasi lebih murah, cepat, rapi, dan tidak ribet. Kelebihan yang terakhir, penggunaan listrik lebih kecil. Adapun kekurangan Wi-Fi sebagai berikut. Yang pertama, keamanan harus lebih diperhatikan. Yang kedua, sinyal lebih lemah. Dan yang terakhir adalah bandwidth. Jualan sinyal Wi-Fi di kampung. Internet saat ini hampir menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang. Selain karena banyaknya ilmu dan media sosial yang membuat manusia semakin mudah berinteraksi tanpa batas, bisnis internet Wi-Fi juga merupakan salah satu cara efektif untuk bisa menghasilkan uang. YouTube, medsos, dan Google tentunya telah menyihir banyak orang untuk menggunakannya dengan penuh sukacita, sehingga tak peduli lagi dengan nilai rupiah yang harus mereka keluarkan untuk bisa mengaksesnya. Bisnis internet Wi-Fi RT atau RWNet merupakan salah satu usaha yang akhir-akhir ini ramai diminati para customernya. Wi-Fi yang dulu hanya ada di kota-kota besar, kini sudah semakin merambah luas sampai ke perkampungan. Adapun beberapa langkah untuk membuka usaha sinyal Wi-Fi di kampung agar menguntungkan. Yang pertama, memilih lokasi yang strategis. Untuk memulai usaha Wi-Fi di kampung, lebih baik memilih tempat yang ramai penduduk. Selain itu, lokasi juga harus mudah dijangkau, seperti terletak di pinggir jalan. Hal tersebut karena lokasi pinggir jalan mudah diakses oleh para pengendara motor yang lewat. Bisa juga memilih area yang jauh dari pesaing lainnya agar usaha Wi-Fi bisa laris. Yang kedua, membeli peralatan Wi-Fi. Modal awal untuk usaha Wi-Fi tentunya perlu membeli peralatan terlebih dahulu. Modal yang diperlukan biasanya kisaran 500.000 sampai 2 juta rupiah.
dan pilihlah yang kecepatannya 10 Mbps ke atas agar para pembeli nyaman dan terus berlangganan. Yang ketiga, memilih provider dengan sinyal lancar. Sinyal adalah hal utama untuk mengakses internet. Perlu meninjau di wilayah perkampungan tersebut sinyal dari provider apa yang cocok dan cepat untuk mengakses internet. Yang keempat, membangun tempat akses Wi-Fi yang nyaman. Membangun tempat yang nyaman untuk orang mengakses Wi-Fi adalah salah satu cara usaha Wi-Fi di kampung yang paling penting. Dengan menyediakan tempat yang nyaman, tempat akses Wi-Fi bisa dilengkapi kipas angin agar udara terasa sejuk. Selain itu, bisa juga menyediakan stop kontak untuk charge handphone. Yang kelima, harga penggunaan terjangkau. Mendirikan usaha di desa tentunya target pasarnya adalah orang menengah ke bawah. Biasanya tarif yang diterapkan adalah setiap jam penggunaan Wi-Fi. Pada umumnya pemilik mematok tarif Rp3.000 setiap jamnya. Yang keenam, menyediakan makanan di tempat. Dengan menyediakan makanan ringan yang bisa dinikmati saat bermain handphone, dan keuntungan pun akan berlipat dari keuntungan Wi-Fi ditambah dengan keuntungan dari makanan. Yang terakhir, menyediakan area parkir yang luas. Area parkir juga salah satu hal penting yang harus terpenuhi karena banyak orang datang ke tempat dan membawa kendaraan bermotor. Apabila tidak ada tempat parkir yang luas, maka pengunjung enggan untuk mendatangi tempat tersebut. Oke, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sekaligus mendengarkan materi kita ini. Kami harap kalian bisa mengambil sisi positif yang bisa diambil dari materi kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi pada hari ini. God bless you all and goodbye.